Silakan duduk. Dari rentetan pernyataan tentang apa itu bahagia, saya tadi mengingat ketika saya berkunjung ke salah satu panti asuhan yang tadinya saya merasa sedang down, sedang berasa di bawah gitu ya. Lalu saya melihat anak-anak itu, ya ampun, mereka lebih sulit daripada saya. Itu yang sepintas spontan terpikir dalam pikiran saya ketika saya tadi membaca itu. Anda boleh tahu supaya ternyata pada saat membaca itu muncul lagi inspirasi lain. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, rentetan pernyataan berbahagialah dan semuanya itu saya mau menerjemahkan karena saya yakin di sini lebih banyak orang Bandungnya. Itu adalah bahwa iman itu sesuatu yang membuat kita menjadi semakin rendah hati, dan justru kebahagiaan itulah yang penting yang bisa kita rasakan. Dan juga tentu kita tinggal di Bandung, saya sudah semakin merasa sebagai orang Bandung ketika orang-orang teman-teman umat-umat dari paroki di mana saya dulu bertugas, kok pastor sekarang apa-apa pakai bahasa Sunda? Ya, otomatis. Mulai sejak saya di Bandung, saya lebih senang pakai bahasa Sunda. Karena 5 tahun juga saya pernah di Cigugur. Iman yang someah di kota kita ini, dan terutama juga tentu di paroki kita, paroki Katedral Bandung. Bandung itu dikenal sebagai kota yang someah, ramah, terbuka. Sejak masuk area parkir pun rasanya kita pengen tersenyum gitu ya, senang melihat area ini. Membuat orang betah. Lihat aja Sabtu Minggu rasanya makin banyak orang datang ke sini untuk sekedar datang atau bertemu teman atau berbagai acara yang diikuti. Rasanya semakin banyak orang datang ke sini. Banyak orang datang ke Bandung bukan hanya karena udaranya, tetapi juga karena bonus orang-orang yang hangat. Seorang stand up comedy itu mengatakan orang Sunda, orang Bandung itu enak sekali. Manggil kakak itu AA gitu ya. Nggak pernah disebut huruf yang lain. Kalau disebut yang lain aneh gitu ya. Masa BB gitu ya. CC nggak mungkin. AA panggilnya. Itu untuk orang-orang tertentu itu rasanya enak atau lagi dari yang lain. Nah, harapannya atau kita sekalian pun bisa menjaganya itu, katedral pun demikian. Kita datang dari berbagai daerah mungkin atau juga penduduk setempat dengan bahasa, gaya, kebiasaan yang berbeda. Ada yang sudah hafal ya, kalau yang pagi misa ini saya yakin hafal tempat-tempat sudut gereja ini. Tetapi ada juga yang masih bingung. Kalau nanti misalnya jam 9, jam 12 atau sore itu kan kerasa. Ini toiletnya di mana, Pak? Pak Satpam, sekretariatnya di mana? Pasti ditanyain itu. Saya berdiri di depan ngobrol dengan Satpam. Om, itu sekretariat di mana? Dipanggilnya Om. Tampangnya Om mungkin ya. Lalu saking bingungnya juga, ini pintu masuk, pintu keluarnya di mana? Mungkin karena mau mengikuti perayaan Ekaristi di katedral lalu bingung, ini pintu masuk atau pintu keluar? Tenang, di katedral ini salah pintu masuk pun akan tetap ketemu Tuhan. Saudara terkasih, apapun yang menjadi jawaban kita atau sebagai petugas di sini, PG yang melayani umat yang hadir, Tuhan itu suka yang someah hatinya. Dan Nabi Yesaya berkata, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati. Orang yang someah itulah orang yang mencari Tuhan.
Rendah hati kalau dalam bahasa Sunda bukan cuma soal sikap tapi rasa, lebih mendalam. Orang Bandung mengatakan someah kasemah, Bapak Uskup saya ingat sering mengatakan ini. Ramah kepada siapapun yang datang, apalagi yang baru. Tuhan tidak sedang mencari umat yang merasa bahwa ini gereja saya dari dulu, sudah sejak 7 turunan mungkin, nggak tahu berapa tanjakan, ini gereja saya. Padahal gereja ini yang punya Bapak Uskup. Tetapi jadilah umat yang berkata, mangga, silahkan, mari kita ibadat bersama. Ketemu orang di luar, boleh mengatakan ini. Akan merasakan lagi betapa kerendahan hati dan betapa welcoming kita kepada orang-orang. Kerendahan hati itu bukan berarti kita kehilangan jati diri, tapi bersedia membuka ruang untuk orang. Dan kita bisa pun merasakan hal yang sama. Nah, inilah kota besar. Saya harus kontekstual dengan ini. Kita semua tinggal di kota yang sangat besar menurut saya. Tuhan itu memilih juga orang yang sederhana. Berbahagialah orang yang sederhana, sangat kontekstual dengan ini. Santo Paulus mengingatkan tidak banyak orang terpandang. Mungkin dihormati banyak. Di kota urban seperti Bandung ini, serba cepat, kreativitas luar biasa, kompetitif, persaingan tinggi, kita mudah terjebak pada ukuran dunia, jabatan, gelar, kesibukan, pencapaian, dan juga ukurannya seringkali gemerlapnya harta. Tuhan tetap bekerja melalui hal yang sederhana. Ini harus diingat. Umat yang berusaha datang tepat waktu meskipun macet. Yang berdiri lama tanpa mengeluh. Ya, pagi ini biasanya tidak, tapi nanti siang lihat aja. Yang menepikan, meminggirkan ego demi ketertiban, mulai dari masuk juga nanti sampai Anda menyelesaikan ibadat keluar bersama-sama. Paus Fransiskus menyebut ini sebagai kekudusan dalam kesederhanaan, kekudusan dalam keseharian. Kesetiaan kecil, setia yang seringkali tidak terlihat, tetapi bernilai sungguh di mata Tuhan. Dan sabda bahagia menekankan lagi etika hidup di kota yang penuh beragam ini. Kata-kata ini mengena bagi kita sekalian. Yesus berkata, berbahagialah yang lemah lembut, yang membawa damai. Ini bukan sabda orang yang hidup sendirian di gunung, tetapi orang yang hidup di tengah keramaian kota, di tengah perbedaan karena berdampingan hidup dengan sesama. Kita biasa di Bandung ini mungkin dengan logat yang beda kebiasaan, beda juga cara berdoa. Saya pernah bertemu orang-orang dari Afrika, itu mereka kalau berdoa tuh sambil nyanyi-nyanyi macam di depan Bunda Maria. Saya pikir, wah saya harus menyesuaikan juga dengan cara mereka. Atau di tempat-tempat lain di mana kultur berbeda. Paus Leo ke-13 yang hidup pada tahun yang sekitar 1800 sampai 1903 itu menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Dan kemudian ditegaskan lagi oleh Paus Fransiskus, perbedaan itu indah kalau dijalani dengan kerendahan hati, bukan dengan curiga. Dalam bahasa santai di gereja jangan cepat bawa-bawa perasaan, baper. Bukan soal menang argumen, tapi menang dalam kasih. Kita tinggal di kota urban dan gereja yang diharapkan terus menjadi membawakan kehangatan ini. Katedral ini berdiri megah di tengah kota. Tetapi kekuatannya bukan dari tembok, ornamen, hiasan, atau keinginan kita untuk terus berfoto dari pojok sana, belakang, depan, dan sebagainya.
tetapi dari wajah umatnya. Kalau kosong ini nggak ada wajah umat. Tapi ketika Anda sekalian hadir dengan senyum, apalagi nanti kalau keluar senyum, saling melemparkan senyum pada yang itu luar biasa. Dokumen Lumen Gentium, dokumen Gereja Konsili Vatikan II mengingatkan bahwa gereja adalah umat yang berjalan bersama. Berjalan bersama, maka Katedral Bandung dipanggil menjadi gereja urban yang terbuka. Komunitas yang someah, yang ramah, terbuka pada pendatang, tempat orang biasa bisa berkata, saya memang pendatang mungkin, tetapi saya tidak merasa sendirian. Para petugas maupun kita sekalian, ini penting sekali. Kalau ada umat yang merasa bingung kikuk, mari kita bantu. Kita ajak untuk bersama, bukan malah dikomentari, karena iman itu tumbuh melalui tatapan yang ramah, senyum kecil yang tulus. Tuhan tidak meminta menjadi umat yang sempurna untuk kita, tetapi kebahagiaan yang kecil-kecil tadi, yang sederhana tadi itu membuat kita sama-sama berbahagia. Semoga kita bersama dan juga umat terutama paroki katedral ini sungguh menjadi rumah iman terbuka di tengah kota ini. Ruang perjumpaan di tengah perbedaan. Wajah Allah yang someah, yang ramah, terbuka bagi siapapun yang datang. Karena iman yang ramah selalu lebih mudah diterima. Iman yang ramah akan selalu lebih dekat dalam hati Tuhan. Berkat Allah menyertai kita.